Hai, namaku Putri Mentari, Instagram aku Taro Tenggeng. Mama. Hai, aku Rita Zahara, mamanya si Putri. Instagramku nggak ada. Ada loh. Ada. Oh, dia nggak hafal. Rita.zlb, follow ya guys. Oke. Jadi Gak usah kau kita ketawa. akan Oke. Kita akan main games. Games yang pertama itu ada question answer. Yang artinya kita kasih pertanyaan, nanti Mama sama Kak Putri menjawab. Yang jadi hostnya pada hari ini ada Kak Bebe. Kak Bebe boleh dimulai? Oke, pernah nggak ngomong sayang satu sama lain? Pernah. Mama? Pernah. Oke. Gimana cara menyampaikan rasa sayang itu? Oh, aku ada waktu itu chatting mamaku. Lagi waktu aku yang tugas keluar kota kan. Aku lebih ini sih, lebih kayak sering chatting gitu. Bilang love you, kalau misalnya tutup telepon gitu. Kalau Mama gimana? Kalau lagi WA atau lagi teleponan, pasti selalu bilang sayang. Sering quality time bareng nggak? Mama dulu. Kadang-kadang, Kadang. karena si Putri kan banyak kegiatan ya. Iya, mama juga banyak kegiatannya. Oke. Biasanya kemana? Mall, Nge-mall dan refleksi, makan. nyalon, itu aja sih. Kegiatan perempuan lah, girls time. Mama dan Putri pernah ketukar celana doang nggak? Wow, sering. Sering. Mama yang paling sering pakai punyaku. Karena kan kami kadang-kadang belinya bisa bersamaan mereknya. Satu selera. Iya, jadi Emang kan motifnya sama? Hampir mirip. enggak, kadang pun kalau ada motif boneka atau bunga punyaku kan aku pun heran kok makin lama makin lebar karetnya. Tapi rasaku pasti ada yang melebarkan gitu kan. Nah, kan ukuran anak gadis sama ukuran anak tuh beda. Aku tanya lebih detail boleh ya? Ukurannya sama juga. Sama, aku kan agak lumayan singset, jadinya kami bisa tukar. Lagi kolor kan bun fleksibel bun, Biasanya kalau yang ketukar gambarnya apa sih? yang polos. Yang polos. Pernah nggak dieman dalam waktu yang lama gitu? Oh, kami nggak pernah. Pernah lah. Nggak pernah. Paling dia diam, terus aku yang datangin ke kamarnya. Biasanya kalau dieman karena apa? Karena aku marahin. Iya, mama suka kali pula. Mama aku kalau baru bangun tidur kayak singa. Dia ngomong kayak meledak-meletup gitu kan. Jadi kayak, Contohnya. padahal pertanyaan nggak penting sih kadang. Contohnya kayak mana kalau mama marah? Misalnya kalau ini pokoknya intinya baru bangun tidur lah. Oke. Udah kau matikan lampu di depan. Tapi cara nanya itu kayak kenapa harus pakai nada tinggi ya? Pikirku kayak gitu kan ada nada rendah gitu. Kebawa bataknya kali kan. Enggak, kalau baru bangun tidur aja. Dan mama kenapa kayak gitu? Tapi ada yang buat dia turun nadanya kalau baru bangun tidur. Apa itu? Anak kos datang bayar uang kos. Turun nada. Itu dia bangun tidur langsung. Mama sama Putri pernah nggak ngomongin sex education bareng? Sering. Aku pernah sih, karena kan saya kalau untuk ngobrol kayak gitu karena aku dari bidang medis juga rasaku nggak masalah. Terus emakku juga orangnya santai, nggak yang kalau ngomong-ngomong kayak gitu ya nggak masalah juga. Nonton film yang ada cipokan juga emakku santai aja. Ini biasa aja. Iya. Karena kami sama abangnya juga atau sama edaknya, iparnya, nggak apa-apa kalau ngobrolkan itu. Iya, bahkan kayak kemarin abangku baru nikah, kami saling sindir-sindir malam pertamanya gimana gitu. Detail. Iya. Iya, makku lagi paling semangat kalau udah bahas-bahas kayak gitu. Mama senyum banget. Oke. Karena itu kan nggak perlu ditabukan pertanyaannya Iya, seperti itu karena kan udah dewasa semua. Iya, justru kalau kayak rasaku kalau dibuat batasan gitu jadi nggak saling terbuka sih. Ngomongin Mama sama Putri pernah nggak ngomongin cowok bareng?
Cowoknya mama mungkin atau cowoknya Putri? Astagfirullahaladzim. Bapakku ya kan kau. Jangan membuat persepsi yang tidak hijau nanti. Maksudnya almarhum papa. Tentang almarhum papa Jangan nadi-nadi, makku jendes. Nanti Iya. orang-orang mikirnya aneh. jangan dipromoin dong Jendes, kan dicariin. Oh iya. Makin dicarikan Jendes Kalau kayak soal tentang cowok ya enggak, pasti mamanya yang suka nanya si Putri. Aku nanya, aku nanya, mamaku pun ngorek-ngorek juga gitu kan. Tapi mama pernah nggak cerita tentang dulu sama almarhum papamu begini? Ada. Sering. Sering. Oke. Contohnya apa? Contohnya apa yang? Contohnya si Putri kan sering nih pulang ke kampung, terus dia pergi ziarah. Aku bilang gini, udahlah, udah nggak ada lagi kok, nggak usah diingat-ingat lagi. Dia marah. Dan terus kira-kira kalau ke makam bareng pernah? Sering kalau pulang. Ngapain biasanya kalau ke makam bareng? Ya pesankan rokok lah buat belahan jiwaku. Oh iya, terus Putri responnya gimana di saat mama kasih rokok? Dia marah, dia bilang nggak ada BPJS loh di sana. Iya, orang udah mati, gue ngapain dikasih rokok lagi? Bagus kasih bunga ya kan? Kayak di film kasih bunga, kasih bunga, gitu. Ini kasih rokok. Oke. Mama sama Putri pernah nggak bohong demi sesuatu? Mama Pernah. dulu. Pernah lah. Dari mama dulu dong. Apa Pernah. itu? Ya bohong untuk kebaikan nggak apa-apa. Contohnya, misalnya aku pulang terlambat. Aku yang backup, kebalik dong ini kan. Biasanya. Aku suruh si Putri bilang sama abangnya kita lagi sama. Tahu nggak? Ini aku yang backup. Biasanya kan ibu-ibu gitu yang kalau misalnya aku pulang terlambat gitu kan. Ibu-ibu yang heboh ini enggak. Malah mama aku, Ri di mana? Sama kita pulang ya. Biar kau nyampe, aku nyampe. Oke. Ini bakal dilihat abang-abang. Enggak apa-apa. Kalau Putri bohong sama mama karena apa? Oh, karena mama aku nggak pintar jaga rahasia. Jadi kalau misalnya kayak mau buat surprise gitu kan, atau kayak ada acara-acara, bagus mama aku nggak usah terlibat, karena bakalan gagal. Dia sok-sok mau ikut berkecimpung gitu kan, membantu, tapi dengan ekspresi wajah dan mukanya sebenarnya si Tari mau buat surprise, udah keceplosan, gagal gitu. Gak bisa. Dengan polos ya. Iya. Udahlah, ada taunya semua gitu. Jadi kayak udahlah, lain kali mama gak usah dilibatkan. Bagus aku bohongin dia gitu loh, daripada dia terlibat dan merusak semuanya. Lanjut ya. Mama sama Putri pernah nggak saling iri? Nggak pernah. Iri dengki. Nggak pernah. Iri dengki sih enggak. Cuman kadang namanya perempuan kan, saya kayak, ih cantik bajumu ya, mana aku belikanlah aku gitu. Saya kalau bilang iya, besoknya dipakainya bajuku gitu. Terus dulu aku pakai behel kan, mamaku juga ikutan pakai behel. Itu sih. Oke. Itu bukan iri dengki namanya. Mama berapa kayak gitu? Kenapa mama juga? Karena dia kan cantik, aku mau pengen cantik juga. Itu bukan iri loh. Itu permintaan mamanya ke anaknya loh. Oke. Iya. Beda loh iri dengan yang permintaan ya kan. Iya benar. Untuk mama, apa yang buat mama kesal ke Putri? Yang paling sering? Yang paling sering dia membuat mama kesal itu kadang-kadang kalau pulang terlalu lama. Satu. Yang kedua nggak mau ngangkat handphone. Itu yang buat kesal. Lalu mama gimana biasanya melampiaskan kekesalan itu? Biasanya kalau dia udah ngangkat telepon tuh langsung ku marahin. Contohin lo marahinnya kayak mana? Kenapa nggak diangkat-angkat telepon? Oke. Cuman kayak gitu, nggak ada lagi yang lain. Ya dia dengan banyak alasannya lagi sama si Rizka lah, sama si ini. Gitu. Jadi Si Rizka itu lagi curhat mah. Jadi kami lagi berdua. Ya kan nggak apa-apa itu yang kesalnya, udah tahu. buat Putri biasanya yang buat Putri kesal sama mama apa? Sama, pulangnya lama. Paling lama kau lah. Mama
ambil duit mama diam-diam? Nggak pernah. Bahkan kalau disuruh ngambil duit, aku nggak mau ngambil. Oke, kalau itu kebalikan lah. Mama pernah ambil duit Putri diam-diam? Iya, saya nggak pernah. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi apa biasa yang ngambil diam-diam? Mama dulu? Mama ngambil baju aku, suka diam-diam. Oke. Tiba-tiba udah dipakainya dressku itu aja. Apalah reaksimu? Apa-apa. Gak apa-apa ya. Mau gimana? Siapa itu kau curhat sama aku nyampe. Ya udah lah. Iya. Mau kayak gimana? Kalau apa yang biasanya, kalau Putri apa yang biasa diambil ke mama? Aku biasa ngambil tas mama. Lebih mahal lo kau ambil barang dia. Ya udahlah kan mutualisme. Oh, oke. Kadang sepatuku juga loh. Tas. Itu cara kerjanya memang. Ya Iya udah. loh, bukan hanya tas aja, sepatu juga. Iya. Semalam mau pakai sandal jepitku untuk touring mau bilang. Warna pink sandal jepitku baru ku cuci loh. Satu lagi ya. Apa hadiah yang buat mama dulu? Apa hadiah yang paling mama ingat sampai saat ini dari Putri? Pemberian Putri ke mama, apa yang mama paling ingat? Apa ya? Yang mama sayang, yang ini dari anakku gitu. Dia pernah membelikan tas. Itu mama paling suka. Kalau Putri, apa pemberian mama yang paling suka, yang benar-benar kayak kalau bisa dibawa, ya dibawa? Dia dibelikan emas suka kali deh. Emas jadinya? Iya, satu set. Oh iya. Oh itu yang hilang itu ya? Iya, yang hilang. Enggak sih. Ya mamaku kalau beli Ada nggak kejadian yang nggak terlupakan sampai detik ini antara Putri dan mama? Mama dulu. Kejadian apa ini? Kejadian yang memang mama ingat. Soalnya banyak kali kejadian di rumah kami. Bagi mama kejadian yang paling mengesalkan sama si Tari ini apa? Si Putri ini Oke, apa? coba mak. Soalnya jarang dia buat kesal aku loh. Dia paling sering buat aku bahagia. Oh, nangis dong. Ini ada yang nangis. Nggak usah lah pura-pura, ngapain? Biasa aja. Oke, berarti nggak pernah. Ya kejadian kalau kami lagi jalan-jalan. Momen sih, oh jalan-jalan. Mm-mm. Oke. Kayaknya pertanyaan untuk ke mama kayaknya kurang seru ya jawabnya. Kita tanya ke Putri. Mm-mm. Momen yang paling sangat mengesalkan antara mama dan Putri apa tuh? Gimana ya kalau dibilang kesel, tapi memang kesalnya bisa kutolerir sih. Ya biasa, mak kan memang biasa kayak gitu. Paling keselnya kalau lagi jalan sama mama cuman kayak misalkan lagi jalan nih berdua. Terus misalnya ada yang kami lihat mencolok kali gayanya. Aku pandai menutupi walaupun gaya misalnya ada mbak-mbak di depan gayanya terlalu ini. Kalau mamaku enggak, diliatin dia dari awal sampai akhir gitu, sampai aku kayak gitu. Itu sih. Terus dia bilang, apa rupanya? Aku cuma nengok katanya kayak gitu. Terus besar pula suaranya, itu kayak Tuhan gitu. Cuman ya itu makanya aku bilang hal-hal yang masih bisa ditolerir sih, yang santai-santai. Momen happy yang diingat. Momen happy yang diingat. Oh, aku pernah bawa mama ke Bali jalan-jalan gitu dari hasil kerja hadiah gitu. Ya bahagia aja bisa bawa orang tua jalan-jalan. Momen yang paling sedih berdua apa? Kalau Lagi teringat sama papanya aja. Kita lihat orang lagi gabung-gabung atau ketawa sama keluarga ada papanya gitu, kami bisa saling lihat, sedih lah. Contoh sedihnya gimana kalau kalian berdua? kami koneksi aja sedihnya. Ngerti emang ngerti. Praktekan. Boleh praktekkan nggak? Kita mau lihat. Bagi yang waktu dia kemarin sakit kan, jadi waktu mamaku kena diagnosa kanker, kan aku kan berusaha untuk menguatkan dia gitu kan. Aku kan selalu standby di samping dia waktu itu pulang balik keluar kota. Tapi waktu awal terdiagnosa itu sebenarnya kan aku adalah orang yang paling pertama tahu, karena surat hasil patologi anatomi itu dikasih ke aku duluan, dikirim. Jadi aku udah seminggu tahu sebenarnya. Terus karena aku nggak mau mamaku sendirian waktu itu untuk menerima vonis dari dokter, aku pulang dari Siantar, terus aku ambil cuti sehari. Aku minta izin juga sama dokter pembimbing aku. Terus di situ sebenarnya aku tahu sih reaksi mama itu udah berbeda waktu dinyatain kanker.
Cuman waktu aku bilang, "Mah mau coba ke rumah sakit lain nggak? Kita coba rumah sakit lain yuk, siapa tahu diagnosanya beda." Nggak apa-apa, udah nggak usah, aku ikutin aja pengobatannya. Tapi habis itu dia balik wajah, ngelap air matanya. Terus aku juga balik wajah, ngelap air mataku. Sebenarnya tahu, cuman kayak saling pura-pura kuat aja dua-duanya gitu. Karena nggak mau kayak, aku nggak mau nambah beban mamaku, dan aku ngerasa kayak mama pun nggak mau nambah beban aku juga gitu. Kan jadi nangis saat Lap dulu lah. Mama, jam berapa biasanya taruh bangun tiap pagi? Jangan dijawab dulu, kita hitung. 1, 2, 3. jam 10. Jam berapa? 10. Jam 10. Oke, match. Betul. Putri, apa lagu favorit Mama? 1, 2, 3 jawabnya barengan. Mama nggak tahu juga. Ini keluarga apa sih? Nggak ada lagi favoritku. Putri Mentari, apa tempat favorit Mama dan teman-temannya? 1, 2, 3. Waduh Mas Eko. Ada warung dewa. Warung Eko, aku cuma Ekonya doang. Jadi warung Mas Eko. Mama, seperti apa tipe cowok Putri Mentari? Jawabnya barengan. 1, 2, 3. yang ganteng brewok. Iya. Oke, match. Buat Putri Mentari. Apa hobi Mama? Jawabnya barengan. Nyanyi. 1, 2. Dia tuh nggak bisa diajak kerja sama. Iya, lama kali. Tapi tadi mau jawab apa, Put? Karaoke. Iya, nyanyi. Oh, iya, sama. Oke, match. Mama, apa kebiasaan buruk Putri Mentari? Jawabnya barengan ya, Ma. Minta tolong kerjasamanya kalian. 1, 2, 3. Kelamaan mandinya. Aku tukang raju. Iya, kalau itu betul, itu betul. Kalau kelamaan mandi dia termasuk cepat mandinya. Lama 2 jam. Enggak, dia kalau merasa benar dia maju. Tapi kalau jarang dia maju. Oke. Karena aku kalau sama mama aku flat. Iya. Iya. Betul. Cuman dia lama mandinya tuh. Kalau misalnya mau pergi kan, pasti dia aku suruh duluan mandi. Oke. Berarti nggak cocok. Nggak cocok, iya. Boleh mulai Tante? Mama berharap si Putri bisa mendapatkan jodoh yang baik. Sebagai putriku satu-satunya, kasihan sebenarnya melihat si Putri. Banyak sedih dia kalau waktu ditinggalkan papanya. Karena dia cuma merasa papanya itu yang paling dekat dengan dia. Sebenarnya waktu di saat sakit ada beberapa bulan ya kena kanker. Puji Tuhan, penyakit Mama diangkat oleh Tuhan. Ternyata di vonis dokter dinyatakan bersih dari kanker. Di saat itu dia lagi di Siantar. Setiap hari dia pulang lihat saya di situ. Mungkin ini saat terakhir aku dengan anak-anakku. Kira saya sempat seperti itu, tapi ternyata tidak. Mungkin karena saya semangat dan kuat, dan atas pertolongan dengan Tuhan juga saya bisa bebas dari kanker. Harapanku Putri bisa sekolah lagi, tapi sekolah itu ambil spesialis memang membutuhkan dana yang besar supaya apa yang kami cita-citakan bersama almarhum papanya bisa terwujud. Mama kepengen si Putri mendapatkan suami yang baik, yang sayang sama dia, yang perhatian sama dia. Karena Mama tahu Putri ini orangnya sebenarnya orangnya lemah, tapi dia punya semangat tinggi dan selalu berjuang untuk cita-citanya. Nggak terbayang kalau si Putri nanti misalnya
dapat jodoh, menikah, aku akan sendirian. Itu yang selalu pikiran mama. Kemana nanti si Putri ini dibawa suaminya? Atau masih bisa nanti bersama-sama di rumah? Apa boleh nanti suaminya memberikan dia kebahagiaan? Itu harapanku. Dan semoga si Putri sehat-sehat aja. Apapun yang dicita-citakannya selalu tercapai. Yang pertama aku mau ceritain dulu soal mamaku. Mamaku itu adalah salah satu sosok orang yang sampai saat ini orang yang paling berperan penting dalam hidup aku. Berperan penting dalam banyak hal, gak hanya hal-hal sedih aja. Bahkan untuk keputusan kebahagiaanku pun pasti mama yang terlibat. Gitu. Walaupun kesannya orangnya kelihatan terlalu santai, terus juga kalau ngomong cablak gitu kan, orangnya happy, nggak mau kelihatan stres. Tapi sebenarnya dia sosok yang benar-benar memperhatikan anaknya dari hal yang paling kecil, dari sisi perasaannya gitu. Dan dia selalu berusaha untuk kuat menutupi segala lemahnya dia. Gimana caranya supaya anaknya itu merasa tenang, nggak terbebani dengan apapun masalah yang dihadapi. Itu yang aku lihat dari sejak kecil. Jadi dari kecil itu karena kami semua hidup berpindah-pindah gitu kan. Terus semakin beranjak dewasa gini, aku juga melihat bahwasanya aku sama abang-abangku punya kesibukan masing-masing. Terus mama juga sekarang sudah menjadi single parent, sudah mulai sendiri gitu kan. Tapi dia nggak pernah kayak nunjukin rasa sedihnya gitu, enggak gitu. Dia selalu berusaha untuk nunjukin bahwasanya aku baik-baik aja, aku oke gitu. Sampai kemarin di awal bulan 2 dia yang aku lihat baik-baik aja, sehat-sehat aja. Terus aku terima kabar bahwasanya mama didiagnosa kanker. Itu adalah hari terburuk buat aku. Kenapa aku bilang gitu? Karena di situ aku marah sih sama Tuhan. Aku bilang luka di hati aku untuk kehilangan papa belum sembuh. Terus tiba-tiba dengan diagnosa kanker ini, aku udah langsung mikir hal yang terburuk. Aku udah kayak langsung persiapin, kalau nanti mama begini, kalau nanti mama pada akhirnya gagal mengalami pengobatan dan segala macam, sampai akhirnya nanti mama, pada saat aku berpikir mama bakal pergi ninggalin kita semua gitu. Di situ aku ngerasa kayak gagal sih sebagai seorang anak yang mungkin nggak bisa selalu ngasih waktu 100% ke dia gitu. Aku keinget juga sama pepatah orang yang bilang bahwasanya kalau satu orang ibu itu bisa ngurus 10 anak, tapi kalau 10 anak itu belum tentu bisa ngurus satu ibu gitu. Dimana posisinya waktu itu aku di luar kota, abang-abangku semua di luar kota, mamaku sendiri. Gimana nanti dia menjalani pengobatan? Aku di luar sana, pada saat itu lagi internship, aku bisa ngobatin banyak orang, aku bisa menghibur orang tua pasien kalau datang, aku bisa nguatin, tapi orang tua aku sendiri aku nggak bisa kuatin, nggak bisa aku kasih edukasi tentang kesehatan, nggak bisa aku perhatikan gitu. I have no time gitu untuk mama. Itu hal yang paling menyedihkan buat aku pada saat itu. Dan segala cara pada saat itu aku lakuin. Aku cuma bisa mantau mama dari CCTV,
cuman bisa pulang setiap weekend, setiap hari Jumat aku pulang, Senin subuh aku balik lagi untuk ke Siantar gitu. Tapi ternyata segala doa, usaha, gak ada yang sia-sia. Puji Tuhan Mama bisa melewatin itu semua. Di situ aku ngerasa kayak akhirnya yang aku buat, yang abang-abang aku buat untuk kesembuhan Mama bisa benar-benar dirasakan sama Mama hingga sampai pada hari ini. Ternyata Mamaku dinyatakan clear dari sel-sel jahat itu, dan harapan aku semoga Mama tetap menjadi orang yang kuat. Dan it's okay kalau Mama nggak kuat, sekalipun cerita aja sama kami gitu loh. Bukan berarti karena Mama lebih dewasa, Mama udah tahu semua tentang dunia ini, kami nggak mengerti tentang perasaan Mama gitu. Nggak, justru kami pengen di saat-saat kami yang sudah dewasa ini, kami benar-benar bisa ngejaga Mama, bisa selalu untuk kasih perhatian ke Mama. Dan kami sadar bahwasanya Hari, abang-abang juga sekarang punya kesibukan masing-masing. Tapi percayalah kalau misalnya setiap bentuk perhatian kami, kemudian juga terkadang kami memperingatkan Mama mungkin terlalu keras, itu semua untuk kebaikan Mama, untuk kesehatan Mama. Karena yang kami harapkan di saat ini adalah Mama selalu sehat, bahagia, panjang umur, dan bisa benar-benar menemani kami sampai, terutama nanti aku berharap besar Mama masih bisa nemenin aku, dampingin aku pada saat nanti aku nikah. Mama masih bisa nemenin aku nanti pas aku mengandung, terus aku juga punya anak. Aku berharap besar di masa depan aku bisa menghabiskan momen-momen aku bersama dengan Mama gitu. Karena buat aku Mama adalah orang yang paling berarti sampai hari ini. Segala usaha aku, kerja keras aku, semuanya itu buat Mama gitu. Dan terima kasih Mama menjadi orang yang memberikan aku kebebasan untuk bisa memilih apa yang terbaik buat hidupku. Mama gak pernah membatasi aku yang terlalu keras. Mama kasih aku kepercayaan, dan itu adalah hal yang membuat aku benar-benar bisa menjadikan aku seperti yang sekarang ini. Gitu. Jadi makasih buat semuanya yang udah Mama kasih buat aku. Terima kasih untuk teladannya Mama. Semoga Mama sehat selalu, semoga Mama bahagia selalu, dan semoga Mama panjang umur. Dan selamat Hari Ibu Mama. Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang sama Mama.